Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Halo, nama aku Zahra. Aku mau nyeritain kisah horor di sekolah, pengalamanku sendiri di sekolah menengah pertama. Sebelum ke cerita horornya, aku mau sedikit menceritakan tentang latar belakang aku. Jadi, aku ini adalah seorang anak yang bisa dibilang cukup aktif, masuk kelas kesenian yang aktif, dan aktif juga di organisasi. Karena keaktifan aku, dari pagi sampai sore atau bahkan menjelang malam, aku bisa masih di sekolah untuk berkegiatan. Langsung ke ceritanya. Cerita ini dimulai ketika aku diharuskan mengikuti latihan dasar kepemimpinan siswa di sekolah. Kegiatan dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai. Di awal kegiatan, aku masih sehat dan kuat mengikuti kegiatan. Sampai akhirnya di siang hari, kurang lebih jam 1, aku mulai gak enak badan. Tapi aku masih maksain buat ikut latihan dasar kepemimpinan siswa itu. Dan ikut berkegiatan, lalu sampailah di sesi hipnoterapi atau semacam renungan. Dan kita diharuskan untuk tenang. Dan ada salah satu instruksinya yang mengharuskan kita untuk mengkosongkan pikiran. Lalu tanpa disadari, aku pun mulai mengkosongkan pikiranku. Kata teman-temanku, kondisiku saat itu sudah pucat dan melamun. Yang aku rasakan dalam bayanganku pada saat itu sekilas seperti melihat seorang perempuan tua memakai baju putih berkebaya, memakai samping, namun sudah dalam keadaan lusuh, kotor, dan menyeramkan. Dengan kondisiku saat itu, aku dipisahkan dari teman-temanku. Dan sampai akhirnya, aku dipulangkan terlebih dahulu dengan keadaan yang masih pucat dan masih ngelamun. Di jalan, aku tidak ingat apapun. Kata tetanggaku, saat aku turun dari motor, gaya jalanku sudah seperti perempuan tua, membungkuk, dan yang dia lihat, aku menyeramkan. Sama seperti kata saudara sepupuku yang usianya kurang lebih masih 7 tahun. Katanya aku sangat menyeramkan. Bahkan dia melihatku sebagai perempuan tua itu. Dia sampai menjerit, teriak ketakutan, dan tidak mau berada di rumah. Keluargaku semakin khawatir melihat kondisiku yang semakin memburuk. Dan pada saat itu, aku tidak bisa diajak berkomunikasi. Sampai akhirnya, orang tuaku memanggil ustadz dan beberapa orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk lain. Kita sebut aja Pak Asep dan kawan-kawan. Pada saat itu, aku dibaringkan di kasur dan mulai dibacakan doa-doa. Setelah itu, aku tidak mengingat apapun. Diceritakan oleh keluargaku, katanya pada saat itu aku sudah kemasukan. Dan salah satu makhluk yang memasuki diriku adalah perempuan tua itu. Saat diajak berkomunikasi, katanya dia menginginkanku. Dan bahkan dia sudah mengincarku dari lama. Dia sudah menandaiku. Karena katanya, aku selalu berada lebih lama di sekolah dibanding siswa yang lainnya.
dia menyukaiku dan dia bermaksud untuk mengambil diriku. Namun semakin kuat energi negatif yang dirasakan oleh Pak Asep dan kawan-kawannya. Dan ternyata tidak hanya perempuan tua itu yang ada di dalam tubuhku dan menempel. Dia terbawa dari sekolah sampai ke rumah. Dia bahkan mengundang makhluk-makhluk lainnya. Belum lagi makhluk-makhluk lain yang berada di sekitar daerah rumahku juga ikut berdatangan karena terpanggil oleh si perempuan tua ini. Pada saat itu, katanya kurang lebih ada 40 makhluk di dekat tubuhku dan berusaha juga untuk memasuki tubuhku. Namun tetap, energi terkuatnya adalah si perempuan tua ini. Berbagai cara pun dilakukan oleh Pak Asep dan kawan-kawannya. Mereka sampai kewalahan dan saling bergantian untuk mengusir makhluk-makhluk itu karena posisinya pada saat itu hari sudah lewat maghrib dan semakin larut malam biasanya semakin sulit untuk mengusir makhluk-makhluk lain. Sampai pada akhirnya kurang lebih pukul jam 11 malam pengusiran para makhluk itu pun selesai. Saat aku sadar, rasanya seperti seluruh badanku telah remuk. Aku sakit selama 1 minggu lebih, dan di 2-3 hari setelah kejadian itu, aku masih belum bisa tenang. Sampai akhirnya setelah 1 minggu, aku sembuh, dan setelah kejadian itu, terkadang aku menjadi lebih peka, dan bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain di sekitarku.